pengacara AKBP Dodi Adriel Fiari Purba. Setelah menjadi sorotan karena menjadi salah satu pengacara yang terlibat dalam persidangan kasus narkoba Teddy Minahasa, banyak netizen yang mulai mencari informasi tentang siapa pengacara yang ditunjuk oleh pihak Dodi Prawiranegara untuk mendampingi mereka dalam persidangan ini. Apa harus tawas yang digunakan mengganti dengan BB? Bisa jawab? Yang benar itu Terawas. Iya, Terawas. Nah, Kalau saya cek Terawas itu kecamatan. Ya. Jadi ahli forensik pun merekayasa saya itu. Hah? Dasar saudara menanyakan berdasarkan ahli digital forensik kan? Di situ tulisnya Terawas apa Tawas? Terawas. Ya sudah. Ya, Terawas itu nama maksud kecamatan. apa arti Terawas apa kalau gitu? Itu ditanyakan ke ahlinya, bukan saya. Saya sambung. Yang Penasihat hukum sebentar. Baik. Ya. Yang ngechat, yang menuliskan beliau yang mulia. Jadi jelaskan Terawas itu apa? Maksud Terawas atau apa gitu loh. Maksud tawas sama terawas itu sama enggak? Sebetulnya berbeda ya. Berbeda. Tetapi Ya. kan kita lihat Tapi maksud saudara menuliskan itu tawas atau terawas? Terawas. Baik. Kalau yang dimaksud terawas itu sepengetahuan saksi apa? Sebuah kota di Mojokerto. Sebuah kota di Padang. Berarti baik, apakah Lanjutkan. Tawas tersebut diganti dengan kecamatan? Loh, Ya. ini menghina pengadilan yang mulia. Baik, silakan. Coba kuasa hukum ketawa di depan sidang pengadilan. Baik, sebentar, saksi. Ketawa yang mulia. Silakan kesimpulannya nanti. Iya. Selama 17 tahun. Nah, harapan kami memohon bahwa fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap oleh Pak Dodi, Ibu Linda, Samsul Ma'arif khususnya untuk dipertimbangkan menjadi justice kolaborator dalam vonis hakim nanti. Ya, jadi menurut kami JPU itu memecah-mecah gitu, memecah-mecah peristiwa. Nggak bisa, menurut kami itu harusnya serangkaian ini semua. Serangkaian bersumber pada perintah Teddy Minahasa. Karena muaranya semua ini ada pada perintah Pak Teddy Minahasa. Mensrea Ibu Linda itu timbul karena provokasi daripada Pak TR. Dia kan niatnya ingin meminjam uang untuk ke Brunei, tapi malah diprovokasi untuk menjual sabu. Ya kan itu kan kelihatan semua alurnya. Bahwa semua ini yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan adalah Pak Teddy Minahasa. Jadi menurut kami tidak ada keadilan di dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Kami sangat kecewa. Kita sudah bersama dengan Adriel Fiari Purba. Ini adalah kuasa hukum dari 3 terdakwa tersebut. Selamat datang di Live and Wine. Terima kasih sudah diundang, Mbak Livi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana ngelihat tuntutan dari 3 terdakwa yang Anda tangani kliennya? Memang kami penasihat hukum dan juga keluarga Bapak Dodi, Ibu Linda anaknya juga kemarin menyaksikan. Begitu juga Pak Kasranto, Bapak Samsul Ma'arif juga. Ya memang kecewa. Kenapa? Walaupun sebenarnya kami menghormati menghormati apapun tuntutan dari JPU, karena kan memang mereka melaksanakan tugasnya, melaksanakan fungsinya sebagai penuntut kan gitu. Tapi di dalam tuntutannya itu tidak mencerminkan rasa keadilan sedikit pun. Rasa keadilan kayak gimana yang Anda maksud? Iya, rasa keadilan itu kan begini, kita melihat sedari awal Bapak Dodi itu kan sudah diintervensi, sudah dipaksa, baik itu Pak Dodinya, ya tersangkanya kan gitu. Pada saat itu kan masih tersangka di penyidikan di Polda Metro. Keluarganya juga, ya kan, ayahnya Pak Dodi, begitu juga istrinya Pak Dodi, diintervensi, dibujuk, dirayu, dipanas-panasin, ya kan, dia bilang mau buang badan ke Arif lah, sepertinya mengarahkan ke Arif yang salah lah, itu Arif, Pak Maman dan segala macam kan gitu. Nah, tapi tetap Pak Dodi berjiwa kesatria, mengakui kesalahannya. Dan pada akhirnya juga kemarin di pemeriksaan terdakwa mengakui kesalahan, saya mengakui kesalahan. Okay. Bukan kontradiktif dengan Pak Teddy Minahasa, yang di pemeriksaan terdakwa juga dia tidak mengakui. Nah, itu kemudian jadi pertanyaan saya, iya. Sebelum Anda melanjutkan. Kenapa sih kok Anda terlihat begitu berapi-api di persidangan? Kenapa ketika kemudian Teddy Minahasa kemudian berkomentar atau dia kemudian memberikan kesaksian, kenapa Anda selalu terlihat emosi? Foto itu dijadikan bukti itu tidak sah katanya. Foto. Nah, kita lihat bukti foto yang dipertunjukkan itu hanya ditunjukkan. Apa benar Bapak WA begini? Apa maksudnya? Hanya begitu. Dan di situ kan diakui benar. Di situ saya untuk mengetes Dodi. Bukti yang sesungguhnya adalah bukti yang disita oleh kepolisian yang dihadirkan oleh JPU, yaitu digital forensik.
gitu, dan chat itu semua tidak. Adriel Piari Purba merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya pada tahun 2016. Ia pun diketahui melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melalui informasi yang telah diperoleh, ayah Adriel, Mulia Rindo Purba, merupakan anggota DPRD Komisi 2 Kota Batang. Pria berdarah Batak ini juga tercatat pernah bergabung dengan beberapa firma hukum seperti Jet & Co dan KMM Counselor of Law. Ia juga berhasil melaksanakan pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 2020 silam. Diketahui Adriel pernah terlibat dalam beberapa kasus besar dan juga pernah terlibat dalam program bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah Tangerang bersama perusahaan yang menaunginya. Dengan pengalaman yang sudah ia peroleh sebelumnya, kini ia menjadi kuasa hukum dari Dodi Prawira Negara yang menghadapi Hotman Paris sebagai pengacara dari pihak Teddy Minahasa. Walau masih relatif muda, Adriel terlihat tidak pernah menunjukkan keraguan dalam proses persidangan, bahkan ketika ia harus berdialog dengan Teddy Minahasa sekalipun. Bahkan ia beberapa kali membuat emosi Teddy Minahasa tersulut dalam persidangan. Akan tetapi, jam terbang yang masih relatif sedikit apabila dibandingkan dengan Hotman Paris selaku pengacara Teddy Minahasa juga sangat mempengaruhi strategi yang digunakan oleh Adriel. Terlihat bahwa keduanya memiliki strategi yang sangat berbeda dalam menghadapi persidangan kasus ini. Demikian sekilas profil dari Adriel Piari Purba. Selamat menonton dan salam kebajikan.